warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Pemanggilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto oleh KPK rupanya ini membuat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri itu sangat kesal. Dan kekesalan dari Megawati itu disampaikannya saat dia menyampaikan pidatonya pada atau pengarahan ya tepatnya pada sekolah partai di Lenteng Agung hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Ini kasus ini memang kasus pemanggilan Hasto ini dikaitkan dengan hilangnya Harun Masiku itu saya kira memang sangat mengejutkan buat PDIP. Ya, karena apa kasus ini kan selama ini seperti mengendap begitu saja selama 4 tahun dan tiba-tiba saja kok kasusnya muncul kembali menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi dan kemudian ini pasti dikait-kaitkan dengan posisi dari Pak Jokowi yang berseberangan dengan PDIP, berseberangan dengan Ibu Megawati dalam pemilihan presiden kemarin ya. Nah, selama PDIP itu masih hubungannya dekat, hubungannya mesra dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi masih menjadi kader partai kan kasus itu seperti mengendap begitu saja dan ini kalangan para aktivis yang justru bolak-balik mendorong-dorong dan menyerukan KPK agar membuka kembali kasus ini karena bahkan sering sekali ini dilakukan unjuk rasa ke KPK untuk mempertanyakan kapan Harun Masiku itu ditangkap. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Hasto Kristianto itu Sekjen DPP PDIP itu dipanggil oleh penyidik di KPK, diperiksa oleh penyidik di KPK dan seperti penjelasannya Hasto pada waktu itu dia berada di KPK selama 4 jam, tetapi sesungguhnya kata dia hanya menjalani pemeriksaan itu selama 1,5 jam, sementara 2,5 jam sisanya itu dia dibiarkan kedinginan di ruang pemeriksaan sendirian. Jadi ini semacam tekanan psikologi yang dilakukan oleh penyidik terhadap Hasto Kristianto. Dan ini yang membuat Hasto Kristianto jengkel ya. Karena bagaimanapun juga dia ini adalah seorang petinggi partai dan ini partai pemenang pemilu di Indonesia. Dan selama ini sebenarnya menjadi partai yang berkuasa karena kadernya yakni Jokowi itu menjadi presiden, terpilih menjadi presiden selama 2 periode lagi begitu ya. Bukan hanya itu yang membuat PDIP itu menjadi kesal karena pada saat berlangsung Hasto diperiksa itu ternyata kemudian handphone dan buku catatan Hasto Kristianto itu bersama juga dengan handphone ajudannya Hasto yakni Kusnadi itu disita oleh penyidik dan katanya kalau menurut versi PDIP ini terkesan bahwa diperdaya begitu Kusnadi karena dia dipanggil katanya dia dipanggil oleh Hasto tapi ternyata kemudian dia diperiksa dan kemudian disita handphonenya, ada handphonenya Hasto, ada 2 handphonenya Hasto, kemudian handphonenya Kusnadi sendiri dan ada buku tabungan Kusnadi katanya dan satu lagi ada buku hitam yang katanya ini berisi buku catatan strategi PDIP dalam pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, soal ini yang kemudian menjadi sangat heboh ya dan PDIP tidak terima. Mereka kemudian melaporkan ke Barreskrim Polri, kemudian juga mengajukan pra peradilan dan juga mengadukan ke Dewan Pengawas. Tetapi dari hasil pemeriksaan Dewan Pengawas dikatakan itu tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik sendiri sebelumnya juga membantah bahwa mereka itu melakukan semacam tindakan yang ya tidak pantas atau sewenang-wenang terhadap Hasto karena katanya pada waktu Hasto dibiarkan sendirian di ruang pemeriksaan itu selama 2,5 jam yang digambarkan oleh Hasto dia kedinginan gitu katanya itu memberi kesempatan bagi Hasto untuk mengkoreksi BAP. Biasanya kan memang begitu kalau Anda pernah nggak di BAP? Saya beberapa kali di BAP juga gitu dan biasanya memang itu kita diberikan kesempatan untuk mengkoreksi apakah yang ditulis oleh penyidik itu sudah sesuai dengan keterangan dari kita dan kalau kemudian kita tidak sepakat dengan apa yang ditulis oleh penyidik karena penyidik itu kan harus menuliskan apa saja penjelasan kita secara tepat itu kita bisa melakukan koreksi gitu. Tapi pengalaman saya kayak koreksinya nggak sampai lebih lama dari pemeriksaannya begitu ya
Jadi, ini memang, cukup unik atau ya apakah benar memang ada intensi dari penyidik untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Hasto atau Hasto saja yang melebih-lebihkan begitu. Dan kemudian juga soal penyitaan, handphone dan buku ini. Ya ini yang, menurut, para penyidik sudah dilakukan sesuai dengan prosedur begitu ya. Dan ini memang, dia dipanggil dan di apa, Kusnadi ini dipanggil dan diperiksa. Dan memang setelah kasus itu, Kusnadi itu, dipanggil juga, oleh, penyidik dan diperiksa sama seperti Hasto ini, statusnya sama dengan Hasto, masih sebagai, saksi. Nah soal ini yang, membuat Ibu Megawati, kelihatannya jengkel sekali ya ketika dalam, pidatonya tadi. Pidatonya cukup panjang seperti biasa Ibu Megawati, dia tapi juga memberikan porsi soal pemeriksaan Hasto ini, juga cukup panjang. Tapi saya mungkin akan bacakan saja yang berkaitan dengan, seorang penyidik KPK yang bernama AKBP Rosa, Purbo Bekti ini ya. Ini menarik, pernyataan Ibu Megawati. Dia setelah panjang lebar cerita tentang, Hasto, bagaimana dia bertanya kepada Hasto, Ibu Megawati juga menyatakan begini, "Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rosa, suruh datang ngadepin aku." Loh, lah iya, lah gile, orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok enggak dia aku loh ya, sopo gile, aku bilang orang kayak dia aja kok kayaknya pangkatnya opo, kata dia. Pangkatnya opo? Kata Megawati kembali dia bertanya kepada para, peserta sekolah itu dan kemudian dijawab AKBP oleh beberapa peserta. Ibu Megawati rupanya nggak paham ya soal AKBP itu, kemudian dia bertanya, "Opo iku?" Dia ingin memastikan, pangkatnya dan kemudian, ada peserta yang menyebutnya letnan kolonel, letkol begitu ya. Memang ini kan, padanannya kalau di militer dan juga pangkat Polri yang lama letkol, itu rupanya Ibu Megawati nggak cukup hafal soal itu. Kemudian Ibu Megawati menjawab, "Letkol, baru letkol aja belum jenderal loh, saya panglima tertinggi loh, yang misahi polisi ya saya loh, gile, gimana sih?" Dan, pernyataan dari Ibu Megawati itu dia disambut dengan, senyum-senyum dan tepuk tangan dari para peserta sekolah, partai itu. Nah ini kelihatannya memang sudah jadi persoalan personal buat Ibu Megawati. Apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi betul, memang KPK itu lahir di era, kepresidenannya Ibu Megawati pada waktu itu ya. Dan rupanya yang membuat Ibu Megawati itu jengkel bukan hanya pemeriksaan itu, tetapi dia kemudian membanding-bandingkan kenapa banyak sekali kasus-kasus korupsi besar itu didiamkan dan kemudian kasus, Harun Masiku itu kok dikejar terus oleh, penyidik dari KPK. Nah kalau kita kilas balik memang, kasus ini sesungguhnya kalau kita, membaca kasusnya, tidak melibatkan dana yang cukup besar. Ini kan berkaitan dengan pergantian antar waktu karena ada anggota DPR RI dari, PDIP itu yang meninggal dunia, ini adiknya Pak Taufik Imas, suaminya Ibu Megawati, dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, dan kemudian, ini harus disiapkan pengganti antar waktu. Nah, Harun Masiku itu sebenarnya dari sisi suara dia bukan memperoleh suara terbanyak, ya. Jadi, karena itu tapi dia rupanya oleh PDIP disiapkan untuk menjadi pengganti, bukan, kedua yang terbanyak. Kalau aturannya di KPU kan kedua yang terbanyak, tapi, partai itu sesungguhnya juga punya otoritas semacam itu. Nah, rupanya untuk melancarkan urusan ini, Harun Masiku itu menyuap, komisioner KPU, yakni Wahyu Setiawan. Waktu itu disuap, sebanyak 600 juta dan tertangkap tangan. Dan pada waktu itu kemudian, KPK itu mengembangkan penyidikan dan ingin menangkap Harun Masiku. Nah, Harun Masiku oleh para penyidik yang waktu itu dipimpin oleh Kompol Rosa ya, waktu itu masih, pangkatnya itu Kompol, kalau sekarang sudah naik satu tingkat AKBP. Dia mendapat informasi bahwa Harun Masiku itu berada di komplek, PTIG, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di, kawasan Jakarta Selatan dan kabarnya di situ juga ada Hasto. Tapi pada waktu itu penyidik katanya dihalang-halangi oleh petugas di PTIK itu dan kemudian loloslah Harun Masiku dan Harun Masiku kemudian kabur, eee ke luar negeri dan kemudian sampai sekarang hilang. Ini belum jelas apakah benar, setelah dia kabur ke luar negeri itu dia kembali lagi dan bersembunyi di dalam negeri, atau dia betul, ada di luar negeri. Karena kalau, penjelasan dari, kepala Interpol atau sekarang ini disebut, Kadif
Hubinter ya, hubungan internasional di Mabes Polri, yakni Irjen Pol Krisnamurti. Dia punya data bahwa Harun Masiku itu ada di Indonesia. Sementara Brigjen Guntur Rahayu ini dia adalah Direktur Penyidikan di KPK, menyatakan bahwa mereka punya informasi bahwa Harun Masiku itu pernah berada di negara tetangga. Yakni dia jadi marbot di sebuah masjid di sana. Ini di daerah kawasan Moro ya, Mindanao Selatan. Tetapi ketika didatangi ke sana ternyata informasi itu tidak valid dan Harun Masiku tidak ditemukan di sana. Kasusnya itu jadi panjang dan sampai sekarang itu sudah 4 tahun berlalu, tidak ada kabar beritanya. Sementara Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang divonis 7 tahun itu bahkan sudah keluar dari penjara. Banyak yang menduga sebenarnya target dari KPK itu yang dipimpin oleh Kompol Rosa itu bukan hanya Harun Masiku tapi Hasto Kristianto, karena ini berkaitan soal kewenangan untuk menggantikan atau menandatangani siapa yang menjadi pengganti antar waktu itu kan DPP dalam hal ini adalah Ketua Umum dan Sekjen, dan tentu peran Hasto sangat menentukan di situ. Jadi kalau mereka ngotot mengejar Harun Masiku masih terus-menerus sampai sekarang itu kaitannya karena ada target besar yang mereka incar, yakni Hasto Kristianto. Makanya kemudian kalau Ibu Megawati mempersoalkan ada kasus korupsi besar kok tidak ditindaklanjuti, sementara Harun Masiku yang kasusnya hanya kecil, hanya duit kecil itu untuk ukuran korupsi ya. Tapi kenapa dikejar? Ya karena target yang dikejar itu targetnya ikan kakap ya, karena Hasto bagaimanapun adalah Sekjen PDIP. Tetapi pada waktu itu juga banyak yang menduga bahwa kelihatannya KPK ini mengalami hambatan untuk menangkap Harun Masiku itu karena dia dilindungi oleh kekuatan besar, dan tentu saja ini dikaitkan dengan posisi Pak Jokowi sebagai presiden dan dia adalah kader PDIP begitu. Jadi ada intervensi dari istana lah. Tapi soal ini kan kemarin dalam rapat kerja di DPR dengan Komisi 3 kan dibantah oleh Alexander Marwata yang dia menyatakan bahwa selama dia menjadi pimpinan di KPK sudah 8 tahun, jalan 9 tahun sekarang ini, katanya tidak ada satupun intervensi dari istana. Itu penjelasannya Alexander Marwata semacam itu. Nah, kasus itu waktu itu sangat ramai karena buntut dari upaya menangkap Harun Masiku itu, kemudian Kompol Rosa dikembalikan ke Mabes Polri oleh KPK, oleh pimpinan KPK pada waktu itu. Dan ini menimbulkan kehebohan dan kemudian Mabes Polri menolak untuk menarik Kompol Rosa dan Kompol Rosa dikembalikan ke KPK gitu. Tetapi Kompol Rosa ini tidak termasuk para penyidik yang tidak lolos karena WTP, karena ini dia statusnya kan dia adalah dari instansi kepolisian gitu ya. Nah, ini sekarang ini rupanya setelah Pak Jokowi kelihatannya berpisah dengan Ibu Megawati dan PDIP, bagi para penyidik KPK ini momentum untuk mengungkap kembali kasus itu. Nah, karena itulah kemudian Hasto diperiksa dan kemudian Kusnadi diperiksa juga. Ini yang tampaknya membuat Ibu Megawati sangat kesal sehingga kemudian menantang Kompol Rosa kalau berani ngadepin dia begitu ya. Sampai disinggung-singgung pangkatnya. Jadi saya kira kasus Hasto ini kita nyebutnya begitu ya sebenarnya karena target utamanya pasti bukan Harun Masiku. Ini kita tidak tahu sampai mana kemudian kemana akan berakhir, karena akan berujung, karena kan masa jabatan Pak Jokowi juga segera berakhir, sementara kalau masa jabatan dari pimpinan KPK itu juga diperpanjang ya. Nah, diperpanjang setahun pada waktu itu. Jadi harusnya udah habis Desember lalu dan itu juga akan berakhir pada Desember tahun ini. Nah, kita tunggu saja seperti apa karena ini menjadi drama yang cukup menarik gitu ya, dan kalau situasinya tadinya PDIP itu merasa di atas angin, tapi sekarang ini PDIP di bawah tekanan. Wajar kalau kemudian mereka uring-uringan, apalagi kemudian laporannya ke Dewan Pengawas ditolak. Ini tinggal menunggu bagaimana proses mereka untuk melakukan pra-peradilan gitu ya berkaitan dengan kasus Hasto ini. Saya Subrana Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.